Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita ada di rumah Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, dan kita siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bergantian dari Kejadian pasal 24. Ayat-ayat ini menarik sekali. Ayat itu begitu panjang sampai ayatnya yang ke-67. Nanti jemaat Tuhan bisa membaca itu secara lengkap sehingga bisa menemukan cerita yang utuh dan ada kebenaran-kebenaran penting yang menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara-saudara, perhatikan bagian firman Tuhan itu buat kita semua. Mari kita lihat ayat yang pertama pasal 24. Saya mau baca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Kejadian 24 ayat pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya baca terus ayat sampai ayatnya yang ketiga saja. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bicara buat kita semua tentang iman dan doa. Iman dan doa. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Cerita ini menarik sekali. Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Dia bukan tua lalu kemudian lanjut umur dan dia miskin, tetapi Alkitab katakan bahwa dia telah tua, lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya yakin semua kita mau seperti Abraham, bukan? Kalau kita sudah tua, kita bisa menikmati hari tua dengan penuh sukacita karena Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Dan tentunya ini menjadi kerinduan setiap kita. Perhatikan cerita ini menarik sekali saudara, karena ini ada hubungannya dengan bagaimana Abraham memiliki kerinduan supaya anaknya Ishak itu dapat istri. Lalu kemudian ada drama-drama di sana. Cerita ini begitu menarik. Kemudian Abraham meminta kepada hambanya yang paling tua untuk kemudian nanti pergi ke tanah leluhurnya mencari bagi anaknya Ishak seorang istri. Dan cerita itu menarik sekali. Dan cerita ini saudara yang kekasih, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya kemudian melihat, oh ini ada hubungannya dengan iman dan doa. Dan tentunya kita sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki praktek iman dan doa yang benar, sehingga akhirnya kita dapat mengalami berbagai mujizat, kita dapat mengalami berbagai keberhasilan dalam hidup. Dan tentunya pelajaran hari ini akan menguatkan kita semua untuk kita berjalan di dalam iman dan doa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, setelah kita masuk di tahun ini, pasti setiap orang memiliki berbagai keinginan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan diraih. Saya secara pribadi pun ada tujuan-tujuan dan kerinduan-kerinduan yang secara pribadi ingin saya capai. Dan tentunya kita semuanya pasti punya kerinduan dan tujuan-tujuan yang hendak kita capai, bukan? Mereka yang ada di kampus, yang ada di dunia pendidikan atau sedang belajar sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, pasti semua punya kerinduan untuk punya nilai bagus, nanti naik kelas, setelah itu lulus, setelah lulus punya kerinduan untuk kuliah, kan begitu. Setelah kuliah, kerjakan skripsi bisa selesai, kan kerinduannya gitu ya. Masa orang kuliah capek-capek kemudian, udah deh nggak mau tamat deh. Pasti semua orang mau tamat. Normalnya begitu. Lalu setelah tamat, ada kerinduan baru lagi.
mau kerja di mana ya? Mulai lihat loker sini, loker sana, loker sini, loker situ, tanya teman, tanya orang-orang terdekat, pokoknya semuanya. Karena apa? Ada kerinduan untuk dapat pekerjaan. Lalu setelah dapat pekerjaan, sudah mulai bagus, sudah mulai mapan, mulai mikir, aduh mulai pasangan hidup nih gimana ya? Nah, itu normal pasti. Sudah mulai punya kriteria-kriteria. Saya ingin punya pasangan hidup kayak begini, kayak begini, kayak begitu. Lalu setelah punya pasangan hidup, teman hidup, pacaran sekian lama kan mulai mikir, mau nikah nih. Seperti tadi kesaksian kan? Mau nikah nih, udah terlalu lama pacaran kan? Statusnya harus dinaikkan dong. Masa levelnya begitu-begitu aja? Kan pasti ada kerinduan-kerinduan. Itu wajar. Dan semuanya harus dijalani dengan iman dan doa. Setelah itu berpikir lagi, kayaknya belum lengkap di rumah ini ya kalau berdua terus. Pingin punya momongan, ya kan? Pingin punya keturunan. Dan ini yang terjadi pada Abraham. Abraham sudah punya semuanya. Dia punya harta banyak, dia punya kambing domba banyak, dia punya emas, perak, budak-budak dalam jumlah yang banyak. Tapi dia pikir, masa sih saya kasih warisan ini kepada orang yang bukan anak kandung saya? Ya tidak masalah sih kalau memang Tuhan izinkan untuk seseorang atau satu keluarga tidak punya anak, lalu kemudian dia punya harta banyak, lalu dia kasih kepada anak adopsi, ya udah, tidak ada masalah kalau memang itu kehendak Tuhan. Tapi Abraham, Tuhan sudah berjanji kepada dia bahwa Abraham, saya akan memberikan bagi kamu seorang anak. Dan karena itu Abraham mengimani janji Tuhan. Dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia berdoa. Dan dia bilang, saya yakin Ishak pasti dapat teman hidup yang terbaik. Karena itu dia minta kepada hambanya yang paling tua. Nanti saudara kalau baca ini secara runtut dari bagian awal, hamba yang paling tua itu namanya Eliezer. Eliezer kemudian dipanggil oleh Abraham. Lalu Abraham bilang, kamu harus buat sumpah ya. Menarik ya, di ayat 2 itu Abraham bilang, Eliezer kamu harus bersumpah. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, dan seterusnya. Ini kebiasaan orang dulu, kalau dia buat sumpah hamba kepada majikan, maka dia harus taruh tangannya di bawah pangkal paha majikannya. Dengan begitu dia komitmen bahwa dia akan pegang janji atau pegang sumpah ini. Dan itu kebiasaan orang-orang saat itu. Dia tidak boleh mengingkari sumpah itu. Lalu Abraham bilang kepada Eliezer, sini, saya mau kamu bersumpah untuk apa? Untuk mengambil bagi anakku Ishak seorang istri dari negeri leluhurku, bukan dari antara perempuan Kanaan yang saat ini daerahnya sedang kudiami. Saudara, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya coba merenungkannya. Ada hal penting tentang iman dan doa yang kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat ke-67 itu luar biasa. Abraham akhirnya bisa menerima jawaban Tuhan karena ada iman dan doanya. Lalu kemudian hambanya Eliezer juga itu pergi dengan sumpah. Nanti lihat di dalam perjalanannya tadi kita sudah baca. Dia mengimani bahwa Allah yang memberkati Abraham itu akan menuntun dan menolong dia. Dan Allah Abraham juga akan menjawab doanya. Maka lihat di dalam ayat 12. Hamba itu berkata, dia doa gini. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saudara, ketika kita bicara tentang iman dan doa, maka dari bagian firman Tuhan ini saya ada melihat beberapa sikap iman dan doa orang percaya, atau beberapa sikap yang harus dimiliki orang percaya dalam hal iman dan doa, supaya mereka bisa mencapai tujuan mulia di dalam hidup mereka. Tujuan Abraham yang disampaikan kepada Eliezer, supaya Ishak bisa dapat seorang istri yang terbaik. Dan ini menjadi pergumulan seorang ayah. Jangan lupa ya, Sarah itu sudah meninggal. Mamanya Ishak itu sudah meninggal. Sekarang ini pergumulan
ayah, seorang ayah. Makanya kalau ada ayah atau ada orang tua yang nanya kepada saudara, kapan menikah? Jangan tersinggung. Kalau saudara punya usia sudah mulai menanjak, lalu kemudian ada orang tua tanya, kapan kamu menikah? Bapak mau gendong cucu. Ya udah, berdoa sungguh-sungguh. Jangan bilang, jangan tanya-tanya. Ngapain tanya-tanya terus? Jangan, memang begitulah jadi orang tua. Nanti kalau jadi orang tua kamu juga pasti kayak gitu. Amin. Amin. Saudara perhatikan, Abraham dia bergumul bagaimana caranya Ishak supaya bisa dapat pasangan hidup. Masalahnya Abraham tidak mau perempuan Kanaan itu diambil untuk menjadi istri dari Ishak. Abraham gak mau. Abraham punya kriteria ini luar biasa. Mengapa? Ada salah satu alasan. Karena orang-orang Kanaan itu, orang-orang di mana Abraham ada itu, mereka tidak mengenal Allah. Mereka juga hidupnya tidak benar. Mereka hidup tidak berkenan kepada Allah. Makanya Abraham gak mau. Saya gak mau biarkan anak saya terjerumus dengan mengambil perempuan-perempuan asing yang tidak mengenal Allah. Dan Abraham bilang tidak. Ishak harus dapat istri dari leluhur saya. Itu sebabnya diutuslah Eliezer pergi ke kampung halaman Abraham. Saudara, kembali ke bagian ini. Beberapa sikap yang akan kita pelajari hari ini tentang iman dan doa supaya kita orang percaya bisa mencapai tujuan. Dan perhatikan di dalam ayat 1-8 tadi saya sudah baca untuk kita semua. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat saya lanjutkan pembacaan itu. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, lihat ada diskusi di sana. Lalu Eliezer bilang begini, wah, Eliezer ini kan tidak pernah pergi ke kampung halaman Abraham. Dia juga belum tahu ini bagaimana situasi di sana. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Dia bilang kepada Abraham, kalaupun saya ketemu perempuan di sana, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Saudara perlu tahu ya, bahwa jarak antara Kanaan dan Haran atau Ur-Kasdim, negeri leluhur Abraham, itu bukan dekat. Jaraknya itu lebih 1200 km. Makanya hamba ini bilang begini, bagaimana mungkin, apa mungkin itu perempuan mau tinggalkan kampungnya untuk datang ke sini? Maka Eliezer bilang, hamba itu bilang, kalau perempuan itu tidak datang, apa kita siapkan alternatif lain? Di mana Ishak yang saya bawa ke negeri ini, ke negeri leluhurmu. Abraham bilang, oh gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Ini negosiasi yang alot ya. Saudara lihat syarat Abraham untuk cari pasangan hidupnya buat anaknya Ishak ini luar biasa. Abraham katakan ayat 6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Tuhan bilang begini kepada Abraham, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Makanya Abraham bilang begini, hei awas ya, jangan kamu bawa Ishak pergi ke sana, karena tanah ini sudah dijanjikan oleh Allah kepada aku dan keturunanku, dan Ishak harus ada di sini. Ngerti maksudnya ini? Kenapa sampai Abraham bilang awas ya, jangan kamu bawa Ishak pergi ke sana. Saudara, sikap iman dan doa yang bisa kita lihat di sini ialah, lihat Abraham. Abraham berkata-kata dengan optimis. Saya ulang. Sikap Abraham yang membuktikan bahwa dia punya iman dan doa, dia memiliki iman dan kehidupan doa yang baik. Dia berkata-kata dengan optimis.
Abraham bilang tidak, di sini tempatnya Ishak. Kamu harus bawa perempuan itu datang ke sini, bukan Ishak yang pergi ke sana. Mengapa? Sikap optimis Abraham itu karena dia pegang teguh janji Tuhan. Orang yang memiliki sikap iman dan doa, mereka pasti punya kata-kata itu optimis. Meskipun ada masalah di depan mereka. Meskipun ada tantangan yang mereka hadapi. Mereka punya kata-kata optimis karena apa? Mereka memegang teguh janji Tuhan. Abraham ini belum tahu nanti wanita mana yang datang. Dibawa oleh hamba Eliezer itu. Tapi lihat, Abraham punya kata-kata itu optimis. Dan orang-orang yang punya iman, mereka yang punya kehidupan doa yang benar, mereka pasti punya kata-kata itu optimis. Mereka tidak pesimis meskipun ada tantangan yang akan mereka hadapi di perjalanan hidup mereka. Amin. Yang punya pasangan, saudara katakan, saya optimis, saya pasti akan menikah. Amin. Amin. Yang belum punya bilang, pasti Tuhan sediakan. Yang punya tapi masih abu-abu, optimis bahwa Tuhan pasti akan perjelas. Ada amin. Kok lemas banget sih? Saudara harus belajar berkata-kata dengan optimis. Karena kata-kata itu adalah doa juga, bukan? Betul? Kata-kata itu adalah doa. Kata-kata yang kita ucapkan itu juga bagian dari iman kita. Karena itu kita harus mengucapkan perkataan-perkataan yang optimis. Abraham dalam konteks Kejadian pasal 24 ini, saudara tahu enggak? Dia umur berapa ya waktu dia ngomong ini? Saya coba memeriksa itu secara baik di dalam Alkitab. Waktu Abraham panggil Eliezer untuk cari buat Ishak seorang istri, itu Abraham umur 140 tahun. Waktu Sarah melahirkan, ini khotbah minggu lalu ya, kita hubungkan nih. Waktu Sarah melahirkan Ishak, umur Abraham berapa? 100. Sarah umur berapa? 90. Itu berarti waktu dia mau cari pasangan buat anaknya Ishak, Ishak umur berapa? Berapa? Ishak umur berapa? 40. Karena dia dapat anak, waktu Ishak lahirkan, dia umur 100. Sekarang dia mau cari istri buat Ishak, Abraham itu umurnya 140. Berarti umur Ishak saat itu, Ishak menjomblo sampai umur 40. Ya, lalu kemudian Abraham mencari, dia memanggil hambanya Eliezer untuk mencari istri bagi Ishak. Abraham bilang kepada Eliezer, pergi dan cari istri bagi anakku Ishak. Waktu saudara berkata-kata dengan optimis, saudara juga harus berusaha. Mau dapat pasangan tuh harus ada usaha. Abraham ada usaha atau tidak? Abraham ada usaha atau tidak? Itu yang dibilang berdoa dan bekerja, berusaha. Ya kan? Jangan saudara berdoa di kamar, Tuhan, coba ini siapa yang menjadi pasangan saya? Saya mau pasif saja, pokoknya nanti siapa, pokoknya Tuhan atur aja. Tuhan bilang keluar, kenalan dengan orang. Masa mau duduk di kamar saja lalu pasangannya datang? Kan begitu. Abraham, dia membuktikan iman dan doanya. Dia berkata-kata dengan optimis. Lalu kemudian dia berupaya, dia panggil hambanya Eliezer untuk pergi dan mencari istri bagi putranya yang terkasih, Ishak. Nanti saudara baca Kejadian pasal 21 ayat 5, Kejadian 25 ayat 20, dan Kejadian 25 ayat 7. Di situ menjelaskan tentang umur Abraham yang tadi saya sebutkan. Dia ketika mencari istri bagi Ishak, dia umur 140 tahun. Saudara tahu, dia masih punya waktu hidup berapa lama lagi untuk melihat Ishak menikah? Atau dan punya anak?
Abraham meninggal usia berapa? Abraham masih hidup 35 tahun lagi. Jadi setelah Ishak dapat istri, Abraham masih hidup, tambahan hidup umurnya 35 tahun. Berarti Abraham meninggal usia berapa? 175. Itu ada di Kejadian 25 ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun, maka dia masih bisa lihat keturunan daripada Ishak. Saudara saya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus optimis, berkata-kata optimis, meskipun ada tantangan-tantangan yang di depan kita. Abraham berkata optimis, dia tidak pesimis. Itu membuktikan bahwa dia memiliki iman dan kehidupan doa yang benar. Abraham tidak takut meskipun dia sudah tua dan Ishak terus bertambah umur. Tapi dia percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat Ishak. Dan Abraham bilang kepada Eliezer, hati-hati ya, awas, Ishak itu tidak boleh kamu bawa ke sana. Perempuan itu yang harus datang ke sini. Dan lihat, Eliezer pun mengikuti, menaati sumpah dan janji yang sudah dia sampaikan kepada Abraham. Ini yang saya mau katakan buat kita semua, saudaraku yang kekasih. Ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kita, ada banyak kerinduan kita ya, ada banyak tujuan-tujuan yang hendak kita capai di tahun ini. Mungkin saudara dan saya sudah melangkah, melakukan sesuatu, tapi belum maksimal ataupun mungkin gagal. Jangan pernah menyerah, lakukan lagi, terus berupaya, terus berkata-kata dengan optimis bahwa Tuhan pasti akan menolong saya, menolong kita semua. Sebab apa? Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Tuhan selalu memegang teguh perjanjiannya bagi anak-anak cucu orang percaya, kata firman Tuhan. Dan matanya selalu tertuju kepada orang benar. Kalau saudara baca di Mazmur, itu sebabnya jangan takut yang namanya tantangan, jangan takut yang namanya pergumulan. Saudara dan saya harus memiliki sikap iman dan doa yang benar. Dan kita pasti akan mencapai tujuan yang ada di depan kita, meskipun tantangan yang kita hadapi begitu besar. Saudara, saya teringat ada satu cerita, true story, kisah nyata dari seorang yang namanya Edmund Hillary. Saudara tahu siapa Edmund Hillary? Edmund Hillary adalah orang pertama yang menaklukkan puncak gunung Everest. Edmund Hillary adalah orang pertama yang menaklukkan puncak gunung Everest. Everest itu ada di mana? Gunung Everest itu ada terletak di antara Nepal dan Tibet. Itu adalah gunung tertinggi di dunia. Gunung itu kurang lebih 29.000 kaki, dan kalau dihitung pakai meter kurang lebih 8.848 meter. Edmund Hillary kurang lebih di tahun 1951-52, mereka dalam kelompok-kelompok untuk pendaki gunung, mereka berupaya untuk mendaki gunung, mau sampai di puncak Everest. Dan tahun-tahun sebelumnya kalau kita baca itu sudah banyak. Dari negara mana kirim, mau naik, tapi sampai di tengah nggak bisa, turun lagi. Nanti ada gelombang berikut, mereka persiapkan tim lagi untuk naik, nggak bisa lagi. Nggak ada yang sampai di puncak dari gunung Everest itu. Dan kemudian pada tahun selanjutnya, tahun 1953, itu Edmund Hillary, dia sampai di puncak gunung itu dengan timnya. Edmund Hillary ini adalah seorang dari Selandia Baru, dia mantan angkatan udara. Lalu kemudian yang tadi saya katakan tahun 1951 sampai 1952 itu mereka dengan tim tidak berhasil sampai di sana. Dan mereka kemudian berpikir untuk bagaimana mereka kembali lagi untuk menaklukkan gunung Everest itu. Lalu saudara, ada satu statement yang saya tulis di sini. Saya ambil itu dari cerita Edmund Hillary.
Ketika mereka belum bisa sampai di gunung itu karena cuaca, karena begitu terjal, karena banyak tantangan untuk bisa naik ke atas itu. Edmund Hillary begini, dia katakan begini, Gunung Everest, dia bilang begini, waktu mereka belum bisa sampai di puncak, dia katakan, Gunung Everest, kali ini engkau mengalahkanku. Tapi pada suatu saat nanti, aku akan menaklukkanmu, karena kamu tidak bertumbuh lagi, sedangkan aku masih terus bertumbuh. Kata-katanya bagus ya. Waktu dia belum bisa naik sampai di atas, di antara tahun 1951 dan 52 itu, dia berkata, waktu ada di gunung itu dia katakan, Gunung Everest, kali ini engkau mengalahkanku. Tapi pada suatu saat, aku akan menaklukkanmu karena kamu tidak bertumbuh lagi, sedangkan aku masih terus bertumbuh. Dan di satu tahun kemudian, tanggal 29 Mei 1953, Edmund Hillary menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di puncak Gunung Everest. Saudara, orang-orang yang optimis sajalah yang mampu sampai di puncak-puncak tertinggi kehidupan. Amin. Orang yang optimis sajalah yang bisa menaklukkan berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan. Orang yang memiliki iman dan doa yang sungguh kepada Tuhan sajalah yang bisa berjalan dari satu langkah ke langkah selanjutnya. Mereka naik dari satu level ke level yang tertinggi, dan mereka akan melihat bahwa mereka sampai di puncak tertinggi dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka, karena Allah yang bersama-sama dengan mereka yang membawa mereka naik sampai ke puncak yang tertinggi. Dan itu sebabnya saudara lihat Abraham bilang kepada Eliezer, waktu Eliezer bilang, aduh kayaknya nggak mungkin, ini perempuan mau ikut Ishak kayaknya susah. Mana mungkin seorang wanita mau tinggalkan kampungnya kurang lebih 1200 km kemudian mau datang, mana mungkin. Lihat Abraham di dalam iman dan doanya, dia katakan begini, Eliezer, kamu harus pergi, Tuhan akan melakukan hal besar. Dan di dalam ayat 7 di sana dikatakan, Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham memperkatakan perkataan iman. Dia optimis, dia bilang Tuhan yang pasti menolong kamu, dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, dan dia akan menolong kamu sehingga kamu akan bawa pulang seorang istri bagi Ishak anakku. Dan itu perkataan orang-orang yang punya iman, perkataan orang-orang yang memiliki kehidupan doa, dan mereka pasti berkata-kata dengan optimis. Amin. Jangan pesimis saudara. Kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada pergumulan, mungkin hari ini langkah saudara terhenti, gak apa-apa, katakan, saya pasti akan menaklukkannya besok. Mungkin perjalanan saudara seperti tersendat-sendat, sepertinya tujuanmu belum tercapai. Katakan, Tuhan yang bersama-sama denganku, dia akan menolong aku, dia yang akan membuat semuanya menjadi nyata, dia akan membawaku sampai di tujuan tertinggi yang dia sudah siapkan buatku. Dan ini harus kita ucapkan. Orang-orang yang memiliki iman dan doa, mereka punya sikap, mereka harus berkata-kata dengan optimis. Berhenti menjadi orang pesimis, karena orang pesimis tidak akan melihat tujuan-tujuannya dicapai. Berhenti untuk berkata, oh saya tidak mampu. Berhenti untuk berkata, saya tidak bisa. Tapi mulailah berkata bahwa Tuhan pasti akan menolong saya, Tuhan pasti akan menolong kita, sehingga kita akan mampu untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Itu sebabnya Abraham bilang, tidak, Tuhan pasti akan menolong, kamu pasti akan bawa pulang bagi Ishak seorang istri dari negeri leluhurku. Yang kedua saudara yang kasih, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Sebab tantangan di tahun ini pasti akan besar juga seperti tahun kemarin. Tapi kita pasti akan menang, sebab kita punya iman dan kita punya harapan di dalam Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 11 Kejadian 24 di sana dikatakan,
Setelah terjadi pembicaraan itu, hamba itu pun pergi. Ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta-untanya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Saudara, perjalanan lebih 1200 km itu hanya dijelaskan di 2 ayat, ayat 10 dan ayat 11. Ya kan? Dia baru berangkat, dia sudah tiba. Kan begitu? Dia baru berangkat di ayat 10, ayat 11 dia sudah tiba. Sekalipun ini 2 ayat saja, saya yakin ini banyak cerita, banyak peristiwa di perjalanan itu. Karena kurang lebih 1200 km. Pasti ada hal-hal tertentu yang terjadi di dalam diri seorang Eliezer. Tapi ada hal yang kedua, saudara kekasih, yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Sikap yang kita lihat sehubungan dengan iman dan doa yang harus dimiliki orang percaya untuk mencapai tujuan. Maka sikapnya ialah kita harus berjalan dalam pengharapan. Di ayat 12, Eliezer berdoa, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dengan kata lain, Eliezer ini berjalan dalam pengharapan. Abraham sudah kuatkan dia, Abraham sudah sampaikan tentang janji Tuhan, dan sekarang Eliezer berjalan dalam pengharapan. Lihat, dia berdoa ya. Dia bilang, Tuhan, kiranya Tuhan buat tercapai tujuanku hari ini. Saudara, kalau saudara juga punya tujuan-tujuan dalam hidup dan rencana-rencana dalam hidup, ini contoh doa yang baik sekali untuk kita. Berdoalah, Tuhan tolong supaya tujuanku tercapai ya. Tuhan tolong supaya pergumulanku ini Engkau jawab ya. Kita harus berjalan dalam pengharapan. Pasti ada bahaya di perjalanan, pasti. Tidak mungkin. Saya coba mengcompare ya, membandingkan sedikit. Kira-kira dia jalan tuh berapa lama ya? 1200 km dari sini ke Surabaya itu berapa kilometer ya? 1200 km itu kemana ya? Sampai Bali. Iya. Luar biasa itu, jauh ya. Saudara bayangkan, kira-kira dia jalan berapa lama? Pakai unta. Ini bukan pakai pesawat. Sampai. Kira-kira dia jalan berapa lama? Untuk mencapai tujuan Tuhan, ada effort. Ada usaha yang begitu luar biasa. Ada kegigihan. Ada komitmen yang kuat. Ada kerja keras. Ada kesabaran. Harus punya daya tahan. Dan hamba Eliezer ini berjalan dalam pengharapan. Cari wanita jauh-jauh di sana. Kalau ketemu yang lain, udah lihat aja yang dekat. Kenapa repot-repot sih? Buang-buang waktu lagi. Apa sih? Kan begitu. Tapi ini ada tujuan tertentu. Dan Eliezer itu jalan sekian lama. Saudara, tadi saya mau katakan, saya mau compare. Kalau saudara buka di Nehemia, ketika Nehemia minta izin dari raja untuk pergi membangun tembok Yerusalem, posisi Nehemia kira-kira ada di daerah yang Ribka itu ada. Kira-kira Nehemia saat itu ada di situ. Nehemia ada di sekitar Irak dan Iran. Dia pergi, dia berjalan kurang lebih juga ini 1200-an kilometer waktu dia mau kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Dan saudara tahu Nehemia jalan berapa lama dengan pasukan-pasukan yang mengiring dia? Saya coba cek di dalam Alkitab, Nehemia jalan itu 3 bulan. 3 bulan. Baru dia sampai di Yerusalem. Jadi ini ada sedikit gambaran bayangannya. Eliezer mungkin jalan juga lama seperti begitu. Karena ini jarak tempuhnya, lokasinya dekat, mirip. Eliezer jalan jauh.
Tadi saya sudah katakan, pasti dalam perjalanan itu ada banyak peristiwa, tapi dia tetap berjalan di dalam pengharapan. Saudara, kadang-kadang tujuan Tuhan itu, kadang-kadang Tuhan mau menjawab doa kita, kadang-kadang Tuhan mau membuat tujuan kita menjadi nyata, dan dia mau kita untuk berjalan dalam jangka waktu yang dia tetapkan, dan akhirnya kita bisa melihat tujuan itu digenapi. Kadang-kadang kita mau cepat ya, kadang-kadang kita mau besok ya. Ya bisa, kalau memang itu yang Tuhan mau besok terjadi bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan juga menyiapkan atau Tuhan menetapkan satu waktu khusus. Dia bilang enggak, kamu harus jalan dulu sekian lama. Sebab di dalam perjalanan itu ada proses. Tuhan juga sedang memproses iman Eliezer. Tuhan juga sedang membentuk dia. Dan di saat yang sama Tuhan juga sedang membentuk Abraham, supaya Abraham bisa menantikan dengan sabar bagaimana anaknya ini dapat seorang istri. Dan itu sebabnya sikap yang harus dimiliki supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan ialah kita harus berjalan dalam pengharapan. Terus berharap kepada Tuhan, terus berharap kepada Dia, sama seperti Eliezer yang berharap pada Tuhan. Dia berdoa, saya nggak tahu dia berdoa berapa kali. Saya yakin bukan satu kali saja ini. Tapi intinya dari doa-doa Eliezer ialah dia mau supaya Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Ayat 12, dia mau supaya Tuhan membuat tujuannya tercapai. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara ada punya tujuan yang hendak saudara capai, doa yang sungguh-sungguh. Saya tidak tahu Eliezer yang tadi saya katakan di perjalanan selama 3 bulan itu dia berdoa berapa banyak kali. Saya yakin setiap dia jalan dia angkat hati, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan saya mau tujuanku ini tercapai, tujuan Abraham tercapai. Doa terus, berdoa dalam pengharapan, berdoa dalam iman. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika kita bicara tentang iman dan doa, maka sikapnya supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita, kita harus terus berjalan di dalam pengharapan, sabar, komitmen, berusaha dengan kuat. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Amin. Yang ketiga, saudara lihat cerita ini menarik. Di ayat 24, ayat 14 sampai ayat yang ke-27, begitu sampai di depan kota itu, tadi saya sudah baca, dia berdoa, unta-untanya kemudian berhenti di situ, ayat 11, ayat 12, Eliezer berdoa, lalu dia bilang begini, ayat 14, ini menarik doanya. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Wah, ini doa ini luar biasa ini. Semakin spesifik. Dia berdoa, Eliezer berdoa, Tuhan, nanti kalau saya sampai di situ dan saya katakan kepada seorang anak gadis, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum, dan nanti unta-untaku juga dikasih minum, ini orang yang jadi istri Ishak. Ini doa kayak mana ini? Ini imannya sudah wah luar biasa ini menurut saya. Dan prinsip penting atau sikap yang bisa kita lihat di sini ialah ketika bicara tentang iman dan doa, maka yang ketiga ialah sikapnya ialah kita harus bergumul meminta tanda dari Tuhan. Eliezer ini minta tanda kan? Dia tidak tahu ini negeri asing. Dia tidak tahu perempuan siapa di sini. Banyak sekali perempuan di kota itu bukan? Tapi dengan iman di dalam doa, dia berdoa, dia minta tanda. Dia bilang, Tuhan, pokoknya siapa yang miringkan buyungnya, ketika saya minta miringkan buyungnya, lalu dia kasih minum saya dan unta-unta, ini
calon istri dari Ishak. Wih, ini dia minta tanda. Luar biasa. Dan saya yakin orang-orang yang bergumul di dalam iman dan doanya, Tuhan akan memberikan tanda yang tepat. Tuhan akan memberikan tanda yang jelas. Dan tanda itu sesuai dengan apa yang kita doakan dan kita minta daripada Tuhan. Amin. Lihat ya, Eliezer ketika berdoa tidak salah, dia minta tanda. Tuhan kirim Ribka yang datang. Nah, ini Ribka ini hebat nih. Nanti saya jelaskan sebentar tentang Ribka ini, saudara. Saudara, Ribka datang, belum ada komunikasi sama sekali. Kemudian hamba Eliezer itu bilang, oke, tolong miringkan buyungmu untuk kasih minum ini dan seterusnya. Wah, Ribka cekatan. Nanti saudara baca sendiri ya. Dia bolak-balik pergi ke sumur ambil air, kemudian kasih kepada Eliezer minum, kemudian dia balik lagi, dia kasih minum, unta-unta, semuanya. Eliezer bilang, kayaknya ini cocok, saya punya majikan dapat menantu kayak gini, ini kayaknya mantap nih. Ini istri yang terbaik untuk Ishak nih. Kerjanya pintar, cekatan, semuanya. Siapa namanya? Ribka. Berbahagialah mereka yang memiliki nama Ribka. Saudara perhatikan, menarik ya. Lalu kemudian hamba Abraham, Eliezer itu bersuka cita. Dia minta tanda dari Tuhan dan Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih jawaban yang terbaik. Setelah Ribka kasih minum semuanya itu, saudara lihat ayat 21. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal dan seterusnya, serta berkata ayat 23, anak siapakah engkau? Lalu kemudian dia katakan, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Wow, ini surprise. Kenapa? Tuhan menjawab, tidak pernah meleset. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Tadi dia minta tanda. Lihat, ini menarik ya. Hamba ini, dia tidak tanya dulu, kamu anak siapa, kamu anak siapa, kamu anak siapa. Seandainya di situ ada beberapa banyak perempuan, karena biasa perempuan-perempuan saat itu, mereka punya lembu, apa untuk kasih minum di sumur. Banyak sekali. Hamba ini tidak tanya, ini kamu anak siapa, baru kemudian bilang, oh iya kamu saja. Enggak kan? Dia tidak tanya kayak gitu. Tapi dia minta Tuhan, siapa yang kasih minum saya, siapa yang kasih minum unta-unta saya, itulah dia yang datang dari Tuhan. Dan betul yang terjadi, perempuan yang namanya Ribka itu adalah masih saudara, masih keluarga. Dan kemudian hamba itu katakan begini, ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Singkat cerita, kemudian Ribka bawa hamba ini ke rumahnya, kasih tahu semuanya, dan terjadilah percakapan. Hamba itu bilang, saya datang diutus untuk cari istri bagi Ishak, dan terusnya di situ dia keluarkan semua harta bendanya, dia kasih kepada semua keluarga itu. Dan saya mau katakan begini, orang-orang yang bergumul meminta tanda dari Tuhan, mereka yang bergumul di dalam iman dan doa yang sungguh, maka Tuhan akan menjawab doa mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan tidak ada satupun jawaban Tuhan yang meleset, sebab Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Amin. Saudara, iman dan doa itu penting. Dan ketika kita bergumul meminta tanda dari Tuhan, dan ini harus kita lakukan. Kalau saudara bingung terhadap banyak hal, kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang harus saudara ambil, dan itu bikin pusing kepala. Saudara tidak tahu harus memecahkannya kayak mana, saudara tidak tahu harus memutuskannya bagaimana. Salah satu solusi yang terbaik ialah saudara berdoa dan minta tanda dari Tuhan. Kalau saudara sudah tidak bisa lagi melihat ini jelas, saudara mau pilih ini, buat keputusan ini, mau buat ini banyak pilihan, dan ini membingungkan, ini tidak masuk akal, ini bagaimana ini?
Udah, stop sampai di situ. Berdiam dirilah, berdoalah, dan bergumul minta tanda dari Tuhan. Supaya saudara tidak mengambil pilihan-pilihan yang salah. Supaya saudara tidak memutuskan atau mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Dan Eliezer bergumul meminta tanda daripada Tuhan. Yang terakhir, saudara, ini ada hubungannya dengan meminta tanda tadi. Kejadian 24 ayat 57 sampai 67. Perhatikan, ini menarik, ayat 57. Kata mereka, jadi setelah diskusi, keluarga dari Ribka ini mau tahan. Oh, tunggu ya, biarkan dulu 10 hari Ribka di sini, baru kalian bawa dia. Lalu jawab hamba itu di ayat 56, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawab Ribka apa? Mau. Satu kata. Satu kata yang menentukan masa depan Ribka. Dia hanya bilang mau. Luar biasa ya. Ini perempuan yang luar biasa menurut saya. Semua sudah tanya, keluarganya bilang begini, tinggal dulu 10 hari lah, nanti anak kamu akan pergi jauh, nanti gimana. Lalu hamba itu bilang, masa Tuhan sudah buat berhasil, kalian tahan lagi. Ya sudah, keputusan terakhir di Ribka. Coba tanya saja sendiri pada dia, kamu mau ikut dengan mereka? Ribka bilang, ya udah saya mau. Pasti orang tua bilang, tinggallah sedikit di sini. Kenapa mau pergi cepat-cepat? Tapi saudara perhatikan ini, dalam hubungannya dengan iman dan doa, orang yang memiliki iman dan doa, mereka memiliki sikap seperti ini, berani membuat keputusan penting dalam hidupnya. Ribka ini membuat keputusan penting loh. Kalau saudara sudah berdoa, saudara punya iman, jangan takut untuk mengambil keputusan penting dalam hidup. Dan Ribka mengambil keputusan penting. Dia bilang, saya mau pergi. Wow, luar biasa ini. Jangan lupa, Ribka ini seorang wanita mau pergi tinggalkan jauh orang tua, keluar dari kampung halamannya, berjalan kurang lebih 1200 km. Kalau Ribka tidak punya iman, saya yakin dia tidak bisa melangkah. Tapi dia, kalau kita lihat, sudah terjadi percakapan antara Ribka dan Eliezer dan juga keluarga itu ketika mereka kumpul. Eliezer bilang begini, Tuhan sudah berkati hambaku Abraham. Dan nama Allah Abraham itu sudah diungkapkan, sudah disampaikan. Saya yakin Ribka juga dengar di sana. Dan Ribka punya ketetapan hati. Dia punya iman. Saya harus jalan. Saya mau melangkah menuju tujuan Tuhan bagi saya. Sudah saatnya untuk saya pergi untuk melihat Tuhan menggenapi rencana bagi hidup saya. Dan Ribka bilang, saya mau pergi. Tidak mudah untuk pergi meninggalkan orang tua dan keluarga, bukan? Betul? Betul enggak? Tapi saya mau katakan begini, Tuhan paling tahu tempat yang tepat dan terbaik untuk saudara berada. Dan di situ dia mau lakukan sesuatu yang terbaik untuk masa depanmu. Dan kalau Tuhan yang bawa engkau keluar dari keluarga dan orang tua pergi jauh, jangan bilang saya tidak mau. Amin. Harus bilang, saya mau. Seandainya kalau Ribka tidak mau, ceritanya tidak begini. Seandainya kalau Ribka tidak mau, rugi besar. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati janji Tuhan yang diucapkan oleh Allah bagi Abraham dan Ishak. Dan dari rahim Ribka lah kemudian lahirlah Yakub dan Esau. Dan Yakub kemudian melahirkan, menurunkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Dan kemudian lihat silsilah Yesus Kristus. Ada
silsilahnya dari Ribka. Saudara-saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Keputusan Ribka memberi dampak yang besar bagi masa depannya. Keputusan yang saudara dan saya ambil dengan berani karena saudara punya iman, saudara berdoa, maka itu akan memberi dampak yang besar bagi kehidupan saudara. Dan karena itu jangan ragu untuk melangkah. Jangan takut untuk melangkah. Kadang-kadang Tuhan mau membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Tinggal di keluarga itu zona nyaman, sama seperti Ribka. Tetapi Tuhan mau membawa keluar Ribka dari zona nyamannya, karena Tuhan menyiapkan lebih lagi dan lebih lagi. Dan Tuhan mau agar Ribka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan lihat, saya ketika membaca bagian firman Tuhan ini luar biasa. Tidak mudah mengambil keputusan penting dalam hidup kalau orang itu tidak punya iman dan dia tidak punya kehidupan doa yang benar. Sulit mengambil keputusan yang penting. Tapi Ribka mengambil keputusan yang penting. Dia mau, dia bilang, saya pergi. Kayaknya gambling ya. Tapi kadang-kadang keputusan iman itu melampaui logika. Ribka belum ketemu Ishak kok, gimana dia bisa jatuh cinta? Ini era jodoh menjodohkan ya. Iya kan? Saudara mau belum ketemu seseorang kemudian saudara dijodohkan, mau nggak? Belum tahu fotonya kayak mana pun. Tidak ada, dulu nggak ada foto, no kasih tunjuk foto. Kalau kita orang sekarang mau jodohkan orang, nih ini fotonya, coba kau lihat, kira-kira gimana? Kita juga timbang, oh pasti yang masih bujang timbang-timbang. Oh oke, boleh juga ya. Lihat foto, Ribka nggak lihat foto. Tapi lihat, ada sesuatu yang luar biasa. Inilah keputusan iman, itu sesuatu yang kadang-kadang misteri sekali. Tapi karena Tuhan yang menuntun, akhirnya Ribka berjalan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memimpin Ribka ke masa depannya. Dan yang terjadi, Ribka pun akhirnya sampai ke tempat di mana Ishak ada. Perhatikan ayatnya yang ke-62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia. Telekung itu artinya begini, penutup kepala biasa orang seperti mukena, ya cadar, seperti cadar, telekung. Ribka menutup itu. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ini menarik ceritanya. Abraham tahu. Dia cari istri dari keluarganya. Dia tahu keluarganya dengan baik. Sehingga sekalipun belum ketemu, dia tahu pasti kalau yang datang ini yang terbaik. Jadi dia tidak bingung lagi. Lalu kemudian ketika Ribka datang, Ribka pun bertemu dengan Ishak, dan singkat cerita, karena Tuhan yang sudah mengarrange semua perjalanan hidup mereka, mereka kemudian bisa saling mencintai, dan kemudian mereka tinggal bersama, dan hati Ishak dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ribka ini luar biasa ya, bawa penghiburan bagi Ishak dan juga Abraham. Ini kalau cari calon menantu yang begitu. Jangan masuk di dalam rumah kita, ini menantu yang bikin masalah untuk keluarga kita. Bukan dia bawa penghiburan, justru dia bawa percekcokan. Lihat Ribka ya, pribadi Ribka ini. Dia masuk di keluarga yang baru. Ishak dihiburkan. Abraham dihiburkan. Ribka adalah sosok wanita yang luar biasa.
Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ketika kita bicara tentang iman dan doa, paling tidak ada 4 hal yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama apa? Coba ulang. Berkata-kata dengan optimis. Sikap orang-orang yang memiliki iman dan doa, mereka berkata-kata dengan optimis. Jangan pesimis. Jangan mudah putus asa. Yang kedua, sikapnya ialah berjalan dalam pengharapan. Orang yang memiliki doa, memiliki iman dan doa, mereka berjalan dalam pengharapan. Yang ketiga, mereka berdoa minta tanda. Kalau situasinya sulit, sepertinya pilihan-pilihan sulit ada di depan mata kita, maka berdoalah minta tanda dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir, berani mengambil keputusan penting. Kalau saudara dan saya punya iman dan kita memiliki kehidupan doa yang benar, saya yakin kita berani mengambil keputusan penting. Dan lihat, keputusan yang penting akan memberi dampak bagi masa depan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kita mau melangkah maju di dalam Tuhan, kita mau hidup di dalam iman, memiliki doa yang benar, dan kita mau melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Amin.